Pemirsa, kisah dua sejoli diarak massa karena terciduk mesum di dalam mobil seolah tak membuat takut pasangan yang tengah dikuasai hawa nafsu ini. Dalam video yang diunggah sebuah akun gosip, sepasang muda-mudi di Jember, Jawa Timur diduga mesum di sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Karena sepi dan tempat itu tak mendapat penerangan yang memadai, mungkin pasangan itu mengira perbuatan mereka tidak diketahui orang. Namun pemuda setempat menciduk perbuatan mereka hingga terjadilah tindakan main hakim sendiri. Sejumlah pemuda merusak mobil itu, sementara sepasang muda-mudi itu tak berani keluar dari dalam mobil. Dari caption video yang diunggah akun gosip itu, pengemudi mesum itu mencoba kabur dengan melajukan mobilnya, namun menabrak mobil patroli polisi. Hanya saja, video itu tidak memperlihatkan adanya polisi yang mengamankan pengemudi dan pasangan mesumnya itu, namun hanya memperlihatkan bodi mobil yang rusak parah. Sejumlah netizen pun mengomentari tindakan main hakim sendiri itu. Padahal yang ngerusakin mobil belum tentu suci dan gak berdosa. Bukan membenarkan tindakan asusila, tapi juga tidak membenarkan main hakim sendiri. Tulis pemilik akun Dini Maria Viani. Kalau emang sudah ngebet, tolong jangan sampai kalian itu hilang akal pikir, akal sehat kalian ya, dengan melakukan perbuatan tersebut di mobil dan di tengah jalan. Ingat ya, Mbak, Mas, jalan itu jalan umum ya. Pada akhirnya apa? Akhirnya kan rame masyarakat tuh, ditonton masyarakat. Sepasang kekasih ketahuan mesem di dalam mobil dan menabrak polisi ya. Aduh, hancur, dan mobilnya terjadi pemukulan, terjadi rusak parah mobilnya karena massa sempat datang gitu ya. Tolong hindari ya buat semuanya, jangan pernah mesum di sembarang tempat. Masih dari Jawa Timur, kali ini berita viral terjadi di Bojonegoro, di mana 179 istri menggugat cerai suami mereka ke pengadilan agama setempat dengan alasan suami mereka kecanduan judi online. Menurut data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sepanjang Januari hingga April 2024, terdapat 971 pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai. Uniknya, sebanyak 179 kasus gugatan cerai di sana diajukan oleh pihak istri dengan alasan yang seragam, yaitu karena suami mereka kecanduan judi online. Gara-gara kecanduan judi online, 179 suami tak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik, bahkan para istri terpaksa utang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan bulanan dan biaya sekolah anak. Di online ini memang candu untuk merajut sebuah mimpi ya, tanpa mau kerja keras tentunya. Dan ini korbannya menjadi sangat banyak. Dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu, istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Di Bojonegoro hingga kuartal pertama 2024, alasan gugat cerai karena suami kecanduan judi online menempati posisi nomor 2 setelah alasan gugat cerai karena KDRT. Hanya saja tidak dijelaskan apakah 179 gugatan cerai istri itu sebagian berakhir dengan kesepakatan rujuk dalam agenda mediasi atau lanjut ke sidang berikutnya. Lantas, apa kata sejumlah selebriti tentang fenomena para istri di Bojonegoro ramai-ramai gugat cerai karena suami kecanduan judi online? Di keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Ini udah kejadian banyak banget nih, ibu-ibu pada menggugat suami-suaminya karena kecanduan judi online, dan mudah-mudahan pemerintah please ayo dong, ini situs-situs judi online benar-benar di stop karena banyak menyengsarakan
masyarakat, menyengsarakan rumah tangga yang ada sekarang ini. Rumah tangga aktor Aditya Zoni dengan Yasmin O terancam karam. Fakta itu terungkap setelah Humas Pengadilan Agama Cibinong menyebut bahwa gugatan cerai Yasmin terhadap Aditya Zoni dilakukan secara online pada 8 Mei lalu oleh kuasa hukum model asal Malaysia itu. Jadwal sidang dan majelis hakim yang bakal memimpin sidang perdana beragendakan mediasi juga sudah ditentukan. Lalu benarkah pihak Yasmin siap bertemu dengan pihak Aditya Zoni pada sidang mediasi yang akan digelar 22 Mei mendatang? Didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Mei oleh kuasa hukumnya. Yang mengajukan adalah Yasmin, pihak istri berarti ya, mendaftar secara online. Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan majelis hakim akan melaksanakan persidangan pertama pada tanggal 22 Mei 2024 hari Rabu ya. Dari gugatan cerai Yasmin terungkap bahwa alasan Yasmin menggugat cerai Aditya karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak terselesaikan hingga kini. Sudah bukan rahasia umum, sejak akhir tahun lalu, Yasmin memutuskan pulang ke Kuala Lumpur, Malaysia meninggalkan Aditya di Jakarta. Meski Adit sempat menangkis isu keretakan rumah tangganya, namun sebagian netizen menduga Yasmin memilih kembali ke Malaysia dengan membawa baby Zain, putra sematawayangnya, karena sakit hati ditelantarkan Adit di Jakarta. Yasmin juga menghapus foto Adit dari akun Instagramnya karena kecewa pada suaminya itu yang lebih fokus mengurus kasus narkoba yang membelit Amar Zoni abangnya ketika menunaikan tugasnya sebagai suami sekaligus ayah bagi putranya. Bahkan pada Lebaran Idul Fitri beberapa waktu lalu, Adit tak menjenguk istri dan anaknya di Malaysia. Kabarnya hal itulah yang menjadi puncak kekecewaan Yasmin hingga pasca Idul Fitri, ia mantap menggugat cerai ayah dari putranya. Setelah menikah 2021, dia membina rumah tangga di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sudah punya anak 1. 2022 rumah tangganya mulai goyah, gitu ya, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Baru kemudian dia ngajukan 2024. Kita pikir kan tahun lalu Lebarannya cukup berat lah tahun lalu ya. Bang Amar nggak ada di sisi kita. Cuma pada saat itu kan masih ada bapak, masih ada lengkap lah pokoknya gitu kan. Dan tahun sekarang Bang Amar nggak ada, terus anak jauh juga di Malaysia kan, bapak nggak ada. Jadi ya Lebaran ini sangat beda dan mungkin ini bukan salah satu ya Lebaran yang paling yang paling suram lah bagi saya gitu. Pernikahan Adit dan Yasmin sempat menuai kontroversi lantaran setelah Yasmin hamil besar, Adit belum meresmikan pernikahan mereka di KUA. Saat itu mereka memang baru menikah siri yang digelar pada 28 Desember 2021. Oktober 2022, jelang kelahiran putra sematawayang mereka, Adit dan Yasmin baru mensahkan pernikahan mereka secara hukum negara. Lalu benarkah Adit juga bakal kehilangan putranya lantaran bersama gugatan cerainya, Yasmin menggugat hak asuh dan nafkah anak? Benarkah Yasmin juga akan memasukkan gugatan tambahan terkait harta gonogini? Baru masuk di gugatan ini hanya hak asuh ya. Apakah harta masuk atau dibahas, kalau dilihat dari gugatan ini belum kelihatan ya. Apakah setelah perceraian dia akan menggugat, itu sangat bisa jadi ya. Jadi setelah mungkin perkiraannya cerai dulu lah gitu ya. Setelah cerai selesai sangat bisa jadi kalau dia selama perkawinan punya harta akan diurus juga hartanya.